Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya pada ayat ke-37 dari surah Yusuf dan mengakhirinya pada ayat ke-40. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan dan ikhtiar yang kita lakukan dalam mempersiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang baru kita baca pada pagi hari ini, ya, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam menelusuri dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran kemarin, sebagaimana kita dapati dalam ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat-ayat yang sebelumnya, sebagaimana kita dapati bahwa dalam peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ujian yang begitu banyak di dalam kehidupannya, habis satu ujian, tiba juga ujian berikutnya. Maka sebagaimana kita bisa mendapati bahwa Allah telah menghadirkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok yang begitu kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak anugerah yang diberikan kepadanya, namun ujian-ujian yang didatangkan kepadanya dapat dihadapinya pula dengan kebaikan dan penuh kesabaran. Sebagaimana kita bisa mendapati ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ini benar-benar bertingkat-tingkat, habis dari ujian yang satu muncul pula ujian yang lainnya. Sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca di dalam ayat ke-32, ketika istri daripada Al-Aziz itu, ketika istri dari sang penguasa itu menyampaikan di hadapan koleha-kolehanya, setelah kemudian mendapati bahwa koleha-kolehanya juga adalah memiliki tipikal yang sama dengannya, yang tidak mampu mengendalikan dan mengontrol hawa nafsunya, sehingga kemudian semakin kuatlah ia merasa bahwa seakan-akan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Nah, sehingga kita bisa mendapati bahwa bukan lagi istri daripada Al-Aziz itu yang memprovokasi, namun juga termasuk dia kelompok istri-istri pejabat yang lainnya sudah berada dalam posisi yang sama, yang semula mereka sangat mencela atas apa yang telah dilakukan oleh istri Al-Aziz itu, namun kemudian ternyata setelah mereka pun memiliki kepentingan dan keinginan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh istri Al-Aziz, maka mereka tidak menyadari bahwa kini mereka sudah berada dalam satu kelompok dan menggiring dan mengancam Nabi Yusuf untuk dapat memenuhi segala keinginan mereka itu. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala rabbis sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Tuhan, penjara lebih kusukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana kedekatan Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang demikian, maka penggantungan harapannya hanyalah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesungguhannya. Sehingga pada waktu yang sama pun Allah pun menyampaikan fastajabalahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun, maka Tuhannya mengabulkan permohonannya dan menghindarkan tipu muslihat mereka daripadanya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana kemudian kita bisa mendapati ternyata betul-betul apa yang mereka ancamkan itu, baik ketika istri Al-Aziz dalam kesendirian menyampaikan usulan itu kepada suaminya, ataupun setelah istri daripada pejabat-pejabat itu berkumpul dan mereka sudah berkomplot menyampaikan ancaman yang sama, dan benar-benar mereka melaksanakannya, ditempatkan bahwa Nabi Yusuf itu di dalam penjara. Nah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana kemarin kita mendapati bahwa ketika disampaikan melalui 36, Nabi Yusuf kemudian digiring, dimasukkan dalam penjara, dan bersamaan dengannya terdapat 2 orang pemuda. Dan betapa kemudian 2 orang pemuda itu walaupun baru berjumpa dengan Nabi Yusuf, namun mereka begitu percayanya kepada Nabi Yusuf.
Sebagaimana mereka menyampaikan, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau orang yang suka berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa hal ini sepatutnya menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, bahwa ketika cara pandang kita berbeda, maka akan menghasilkan hasil pandangan yang berbeda pula. Sebagaimana ketika kita mendapati pada awalnya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf memandang Nabi Yusuf sebagai saingannya. Kemudian ketika para pedagang-pedagang itu memandang Nabi Yusuf sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kemudian ketika kita bisa melihat pula bahwa bagaimana kemudian Al-Aziz itu melihat bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang bisa mereka undang untuk tinggal di rumah mereka, dan bahkan sampai mengatakan boleh jadi ia bisa menjadi anak mereka. Namun kemudian bagaimana cara pandang istri Al-Aziz yang sangat berbeda pula, dengan melihatnya sebagai komoditas pemenuhan daripada nafsu-nafsunya yang tidak terkendalikan itu. Maka kemudian kita bisa melihat pula bahwa bagaimana kemudian ketika baru berjumpa dengan dua orang pemuda yang bersama-sama dimasukkan ke dalam penjara bersamanya, mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau adalah orang yang suka berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Bagaimana keistiqomahan dengan prinsip-prinsip di dalam kehidupannya. Nah, sehingga tidak menjadi masalah baginya apakah tinggal di istana ataukah tinggal di penjara, dikarenakan orientasinya hanya semata atas apa yang Allah ridhoi untuk ia melakukan di dalam kehidupannya. Nah, kini bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat ke-37 sampai dengan ayat 40 pagi hari ini. Dan sepatutnya kisah terkait dengan topik yang kita baca pada pagi hari ini akan berlanjut sampai dengan ayat ke-42. Namun insya Allah kita akan melanjutkan hal ini sampai dengan hari esok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-37. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Ia berkata, sebelum ada makanan dibawakan kepadamu berdua, aku sudah dapat menakwilkan kepadamu artinya sebelum makanan sampai kepadamu. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah sebagian yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku telah meninggalkan ajaran ataupun cara hidup suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan bahkan mengingkari hari akhirat itu. Ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti ajaran leluhurku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kami sama sekali tidak akan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itulah karunia Allah kepada kami dan kepada umat manusia, tetapi kebanyakan orang tidak bersyukur. Ayat ke-39. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai penghuni penjara, adakah Tuhan yang terpecah belah yang lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Ayat 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat sendiri, kamu dan nenek moyangmu. Allah tidak memberikan kekuasaan kepadamu mengenai itu. Hukum hanya ada pada Allah. Dia memerintahkan, jangan menyembah selain daripadanya. Dzalikat dinul qayyim,
walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang benar, tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama, sebagaimana kita dapati kemarin ketika dua orang yang dimasukkan ke penjara bersamaan dengannya, dalam waktu yang sangat singkat sudah mendapatkan kesan bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang baik dan suka berbuat baik. Maka kemudian mereka pun menceritakan mengenai mimpi yang didapatinya. Sebagaimana kita dapati dari apa yang diuraikan oleh para ulama dan mufassir kita dan ahli sejarahnya, bahwa kedua orang yang dimaksud mereka adalah pegawai tukang kebun dari istana raja itu, dan kemudian mereka mendapatkan mimpi yang dirasa oleh mereka mimpi yang aneh itu. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang dari mereka bahwa ia bermimpi melihat dirinya dalam mimpi itu sedang memeras anggur. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa dalam mimpinya dia melihat dirinya sedang membawa roti di atas kepalanya dan kemudian burung memakannya sebagian. Maka kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba yang dicintainya dan senantiasa memelihara ketaatan kepadanya dan menggantungkan diri kepadanya. Maka sebelum mentakwilkan dari apa sesungguhnya mimpi yang disampaikan oleh kedua orang itu, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada mereka mengenai bagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kelebihan untuk bisa mentakwilkan, bisa membaca mimpi-mimpi itu dalam kaitannya antara apa yang didapati oleh mereka dengan apa yang berlaku pada masa depannya. Maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya dan sejatinya bahwa Nabi Yusuf atas izin dan rahmat Allah menjadi seorang yang sangat visioner. Maka selain dari apa yang kita dapati dalam kesantunannya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan rahmat Allah, maka Nabi Yusuf memiliki bekal untuk menjadi pemimpin terkemuka yang bisa kita dapati dalam ayat-ayat berikutnya nanti, bahwa Allah telah membekali Nabi Yusuf untuk menjadi seorang yang sangat cerdas, mampu melihat bahwa bagaimana kaitan antara apa yang terdapat pada masa sekarang ini dengan masa depannya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa melalui ayat-ayat ini, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah menyampaikan pesan-pesan tauhidnya. Dan kemudian betapa kita bisa mendapati bahwa walaupun Nabi Yusuf adalah merupakan keturunan daripada nabi-nabi yang sangat terkemuka sebagaimana disampaikannya di dalam ayat ke-38 yang kita baca pada pagi hari ini adalah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang bersahaja. Sehingga meskipun mendapati dirinya bukanlah orang yang bersalah dan meskipun tidak mengetahui sesungguhnya apa yang berlaku pada kedua orang itu, namun kita bisa melihat bahwa bagaimana leluasanya Nabi Yusuf dalam berinteraksi dengan dua orang yang baru dijumpainya itu. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa Nabi Yusuf benar-benar melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan sesungguhnya pada kita semuanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita, Baligh anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Pesan kebaikan itu adalah sesuatu yang diamanahkan kepada kita dan menjadi bagian pula dari misi kita. Maka hal ini ditunjukkan pula oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sepatutnya hal ini bukan hanya kita bisa mendapati sebagai bagian daripada sejarah dalam konteks sejarah, namun sesungguhnya atas apa yang telah diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada kedua orang yang dijumpainya di penjara itu adalah menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa kita tidak cukup hanya dengan menguatkan keimanan kita sendiri, namun kita pun harus berupaya menyampaikan pesan-pesan tauhid ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk orang yang baru dijumpai, sekalipun sebagaimana yang kita bisa mendapati di dalam ayat ini.
Dan kemudian kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kesantunan tetap merupakan ciri khas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana ia mengatakan, ya sahibai sijni, betapa santunnya sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini. Wahai penghuni penjara. Dan kita bisa mendapati kata ya sahibai. Bukankah kata ini digunakan juga untuk menggambarkan kedekatan seseorang dengan seorang lainnya, dan bahkan telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa kita sebagai sahabat. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari apa yang disampaikan Allah melalui ayat-ayat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada orang yang baru dijumpainya, inilah sebetulnya diantaranya adalah teknik komunikasi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Bahwa bagaimana Nabi Yusuf di dalam mengantarkan pesan-pesan tauhid itu, pendekatan emosional pun digunakannya di dalam menyampaikannya. Maka kita bisa mendapati pula di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, begitu banyaknya pesan-pesan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kembali melihat bahwa bagaimana pertautan daripada ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan pesan bahwa apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat sendiri, dan itu pun dilakukan oleh para nenek moyangnya. Padahal sesungguhnya Nabi Yusuf menegaskan di dalam ayat ini bahwa Allah tidak memberikan kekuasaan kepada mereka untuk melakukan hal itu. Nah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf kemudian menegaskan, dia memerintahkan jangan menyembah selain kepadanya. Itulah agama yang benar, agama yang lurus. Dzalikat dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, ketika kita mendapati dzalikat dinul qayyim yang terdapat pada ayat ke-40 pada pagi hari ini, saya mencoba menelusuri Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Al-Quran penyebutan ad-dinul qayyim tidak hanya terdapat pada ayat yang kita baca pada pagi hari ini, namun terdapat pula pada ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana kita bisa mendapatnya di dalam surah At-Taubah pada surah ke-9 ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Berikutnya kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam surah ke-30, surah Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam dalam hal ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Dzalikat dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sementara pada ayat yang kita baca, pada ayat yang ke-40 adalah menyampaikan persis sama walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan pula dengan menggunakan kata dasar yang sama, sebagaimana kita dapati di dalam surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus, yang benar. Dan di dalam ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan pula kepada kita semuanya, sebagaimana yang kita dapati dalam ayat yang selalu kita baca tentunya, yaitu yang terdapat pada ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang kita dapati pada pagi hari ini, bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada kedua orang itu maupun sebelumnya yang kita dapati dari apa yang telah diucapkan kepada orang-orang yang merupakan bagian daripada stakeholder yang dihadapi oleh Nabi Yusuf di dalam kehidupannya. Betapa kalau misalnya kita memperhatikan sebagaimana kelak kita akan membaca pada ayat-ayat yang berikutnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa menyampaikan takwil ataupun makna daripada kedua mimpi itu dengan jelasnya. Dan berlanjut pula nanti kita akan sama-sama membaca bahwa bagaimana kemudian terdapat mimpi sang raja yang kemudian bisa dibaca dengan baik oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari apa yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan pesan-pesan tauhid, dan kemudian bagaimana istiqomahnya Nabi Yusuf di dalam mengikuti atas apa yang telah didapatinya dari leluhurnya, sebagaimana disebutkan wattaba'tu millata abai, bahwa Nabi Yusuf mengikuti atas apa yang telah diajarkan oleh leluhurnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub itu sendiri. Dan betapa kalau seandainya kita memperhatikan dengan menggunakan jendela millata yang terdapat di dalam ayat ke-38 ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyajikan untuk kita semuanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai bagaimana terminologi millata itu disajikan di dalam Al-Qur'an. Kita bisa mendapati di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Begitupun di dalam surah Al-Imran pada ayat ke-95. Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Begitupun pada surah An-Nisa dalam ayat ke-125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan begitu pun pada surah Al-An'am ayat ke-161, Qul innani hadani rabbi
ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa kita dapati di dalam ayat-ayat ketika kita menjadikan kata millata yang terdapat pada ayat ke-38 pada hari ini sebagai jendela untuk bisa kita melihat bahwa bagaimana Allah memberikan pembelajaran tauhid, pesan-pesan tauhid kepada kita semuanya. Apalagi dalam suasana kita masih berada dalam merayakan dan mensyukuri nikmat Hari Raya Idul Kurban, di mana pada hakikatnya Allah menghadirkan dalam peristiwa haji ini pun adalah Allah mengabadikan segala ritual dalam ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana ketika kita sedang melaksanakan tawaf, kita mendapati pula bahwa Allah tempatkan makam Ibrahim di samping Ka'bah itu. Yang kalau kita perhatikan di dalam cungkup makam Ibrahim itu terdapat 2 bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Maka sesungguhnya sepatutnya yang kita lihat pada saat itu bukannya sekedar merupakan bagian dari peninggalan sejarah semata dari Nabi Ibrahim. Namun sepatutnya ketika kita melihat makam Ibrahim itu, telapak kaki Nabi Ibrahim itu, kita bertanya ke dalam diri kita sendiri, sudah sampai sejauh mana sesungguhnya dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, dalam upaya kita berikhtiar, kita mengikuti atas apa yang telah dilaksanakan dalam langkah-langkah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diikuti oleh istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail, dan kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk kita semuanya. Insya Allah esok hari kita akan bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Yusuf, yang merupakan kelanjutan dari kisah yang kita dapat dalam ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, untuk menyampaikan dan menjelaskan dan kebenaran daripada takwil mimpi yang disampaikan oleh kedua orang yang hadir bersamanya di dalam penjara itu. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan ridhonya bagi kita semuanya. Dan segala kebaikan pada diri Nabi Yusuf semoga Allah anugerahkan pula kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan sebelum bersama-sama kita beranjak menuju acara beranda kita pada pagi hari ini, insya Allah akan diisi oleh guru kita Profesor Dr. Ahsin Sakho. Sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang akan segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, semoga Allah berikan kesabaran dan keseksamaan bagi kita semuanya untuk mendengarkan tausiah dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. Ahsin Sakho.